Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang teks tanggapan. Nah, teks tanggapan ini adalah teks pembahasan terakhir di semester 1. Yang kita bahas, seperti biasa ada 4 poin, yaitu ada mengidentifikasi teks tanggapan, menyimpulkan isi teks tanggapan, menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan, dan yang terakhir menyajikan teks tanggapan. Mengidentifikasi teks tanggapan. Dalam mengidentifikasi kali ini, yang akan kita bahas ada 3, ada pengertiannya, ada tujuannya, dan ada ciri-cirinya. Pertama, pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang menanggapi tentang suatu peristiwa atau permasalahan. Nah, biasanya berisi kritikan atau pujian. Nah, kritikan merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Nah, alasan yang diungkapkan dalam kritik harus bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Kemudian sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan ataupun sanjungan. Nah, kemudian tujuan dari teks tanggapan, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu kelebihan dan kekurangan yang disertai dengan saran. Nah, penilaian ini harus bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Kemudian ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, berisi tanggapan yang masuk akal. Yang kedua, berupa kritik atau pujian dengan alasan yang logis. Kemudian yang ketiga, bersifat membangun, bukan menyerang dan mencari kesalahan. Ciri-cirinya itu ada berupa kritik, berupa pujian seperti yang kita bahas tadi, lalu juga berupa sanggahan, penolakan, maupun persetujuan. Pembahasan kedua mengenai menyimpulkan isi teks tanggapan. Dalam teks tanggapan terdapat penilaian berupa kritikan dan pujian seperti yang kita bahas tadi. Kemudian adanya tanggapan akan memunculkan kesimpulan atas informasi yang sedang dibahas. Nah, kesimpulan suatu teks ini merupakan ringkasan peristiwa secara urut mulai dari awal mengapa terjadi peristiwa tersebut hingga akhir, yaitu dengan adanya solusi dari masalah tersebut. Nah, dalam menyimpulkan teks tanggapan ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, membaca teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat ide pokok dalam paragraf. Nah, setiap kita menyimpulkan suatu teks, kita harus mencari ide-ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ide pokok tersebut dan disusun menjadi kalimat-kalimat yang baru dan berbeda. Yang terakhir, membuat ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan tersebut. Nah, yang pertama tentu kita baca dulu teks tanggapannya. Kedua, kita cari ide pokoknya, kemudian kita urutkan ide pokok dan menjadilah sebuah ringkasan atau menyimpulkan isi teks tanggapan. Pembahasan berikutnya itu mengenai struktur dan kebahasan dalam teks tanggapan. Pertama, struktur. Struktur dalam teks tanggapan ada 3. Ada evaluasi, ada deskripsi, dan ada penegasan ulang. Nah, evaluasi ini merupakan pernyataan umum berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan penulis. Nah, di sini evaluasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks tanggapan. Nah, ini berisi tentang pernyataan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh si penulisnya. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini merupakan bagian tengah dari struktur teks tanggapan. Nah, bagian ini berisi informasi dengan alasan mendukung atau menolak pernyataan yang disampaikan. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari struktur teks tanggapan. Nah, di sini penegasan terhadap suatu pernyataan yang telah disampaikan penulis. Nah, jadi struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama, evaluasi. Ini pernyataan awal atau pernyataan umum dari permasalahan yang disampaikan penulis. Kemudian yang kedua, deskripsi. Ini berisi alasan pendukung atau menolak dari pernyataan awal tadi.
Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Ditegaskan lagi pernyataan si penulis dari evaluasi dan deskripsi yang telah disampaikan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks tanggapan ini ada 5 yang dibahas. Ada kata rujukan, ada bahasa penilaian, ada kalimat kompleks, ada kalimat deskriptif, dan konjungsi. Pertama kita bahas tentang kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks merupakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Nah, kalimat kompleks ini mempunyai lebih dari satu verba atau kata kerja dan terdiri dari satu predikat. Kemudian kalimat rujukan. Kalimat rujukan adalah kata yang merujuk atau menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya atau kata lain yang memperlihatkan keterikatannya. Nah, rujukan kata bisa juga disebut sebagai padanan kata. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia, ia, tersebut, dan lain-lain. Kemudian kalimat deskriptif atau bahasa deskriptif. Ini merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, atau kejadian secara jelas dan terperinci. Nah, contohnya, stadion sepak bola yang dibangun itu memiliki fasilitas internasional dengan kapasitas bangku penonton sebanyak 1.000 orang. Nah, dalam deskriptif ini menggambarkan secara terperinci suatu benda maupun tempat atau suasana. Kemudian yang keempat ada bahasa penilaian. Nah, bahasa penilaian dalam teks tanggapan berupa kritik ataupun pujian. Nah, kritik ini muncul karena seseorang tidak setuju dan tidak suka terhadap sesuatu. Nah, kritik dapat disampaikan dengan bahasa yang santun dan komunikatif. Nah, jadi kritik ini tidak menjatuhkan, tetapi disampaikan dengan bahasa yang santun dan komunikatif. Nah, sedangkan pujian muncul karena adanya rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggap baik, indah, bagus, dan berani. Pujian ini disampaikan secara objektif dan tidak melebih-lebihkan. Jadi penilaiannya ada berupa pujian dan ada berupa kritikan. Kemudian yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan dengan kata maupun frasa dengan frasa, ada klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Misalnya, konjungsi kata dan, tetapi, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan atau penggunaan konjungsi yang salah dapat membuat kalimat menjadi ambigu. Yang terakhir, menyajikan teks tanggapan. Nah, ini ada 2 yang akan dibahas, yaitu penyusunannya dan penyampaiannya. Pertama, langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Yang pertama, menentukan tema dari teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua, mengembangkan tema. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis, sesuai dengan struktur teks tanggapan baik secara deskriptif maupun kritis. Kemudian yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi langkah-langkah menyusun teks tanggapan yang pertama menentukan tema, yang kedua mengembangkan tema dan ide atau gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga menyusun ide dan gagasan pokok sesuai dengan strukturnya. Kemudian yang keempat, mencermati kembali penggunaan bahasanya sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian cara menyampaikan tanggapan yang baik. Yang pertama, tanggapan disampaikan sesuai dengan topik pembahasan. Kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan dan permasalahan. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerak, mimik muka, atau nada suara. Yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Yang kedelapan,
Ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Nah, itu pembahasan kita tentang teks tanggapan. Kita sudah membahas tentang mengidentifikasinya, menyimpulkannya, struktur dan kebahasannya, kemudian menyajikannya. Sekian, terima kasih.